Halo Binusian, pada sesi ini kita akan membahas salah satu transformasi yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan signal, yaitu transformasi Laplace. Perlu Anda ketahui terlebih dahulu bahwa transformasi Laplace ini biasanya kita kenakan hanya untuk fungsi-fungsi yang continuous. Jadi kalau sekiranya fungsinya diskrit, maka tidak bisa menggunakan transformasi Laplace. Kita mulai dengan definisi Laplace, kita perhatikan pada slide berikut ini. Misalkan saya punya suatu fungsi, katakanlah ft, suatu fungsi f yang bergantung pada variabel t. Kemudian kita juga misalkan bahwa hasil Laplace dari fungsi ft adalah f besar s. Jadi variabelnya kita ganti ya, semula t, maka sekarang setelah ditransformasikan kita ganti menjadi s. Nah, transformasi Laplace dari ft ini adalah suatu integral. Suatu integral dari fungsi ft dikalikan dengan eksponen e pangkat min st dt. Perhatikan bahwa domainnya adalah dari min tahingga sampai tahingga. Apalagi yang perlu diperhatikan dalam definisi Laplace ini, kita seringkali mengamati suatu keadaan itu dimulai pada saat T sama dengan 0. Misal kita mengamati hari ini, maka kita tidak mungkin mengasumsikan bahwa hari ini adalah T sama dengan minus 1 atau minus 2 dan seterusnya. Sehingga seringkali transformasi Laplace ini hanya terdefinisi untuk domain dari 0 sampai tahingga. Maka secara general kita asumsikan bahwa definisi dari transformasi Laplace adalah yang berada di formula yang diberi kotak, yaitu dari 0 sampai tahingga fungsi ft dikalikan eksponen e pangkat min st dt. Ini adalah salah satu contoh transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi yang sederhana. Misalkan kita punya fungsi ft sama dengan 1 yang berlaku untuk domain t lebih besar sama dengan 0. Maka ft ini tinggal kita inputkan pada formula transformasi Laplace, yaitu 0 sampai tahingga ft diganti dengan 1. Kalau kita lihat sekilas, sebetulnya transformasi Laplace-nya cukup sampai di sini. Karena sebetulnya setelah kita inputkan ke formulasi Laplace, yang kita butuhkan adalah materi kalkulus yang pertama, yaitu integral. Jadi Anda harus jago dulu ya integralnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah karena batasnya sampai tahingga, maka yang kita punya sebetulnya adalah improper integral. Ketika kita memiliki improper integral, maka kita ingat bahwa di sana harus ada limit, ya. Kemudian kita lihat bahwa transformasi Laplace dari fungsi ft sama dengan 1 hasilnya adalah 1 per s. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Saya punya ft sama dengan e pangkat at untuk t lebih besar sama dengan 0, dengan a adalah suatu konstanta. Maka kita tinggal mengganti ft dengan e pangkat min st. Lalu ingat bahwa ketika saya punya eksponen dikalikan dengan eksponen, maka pangkatnya kita jumlahkan, sehingga yang kita miliki adalah e pangkat min s min a dikali t. Lalu inputkan batasnya, sehingga pada akhirnya kita memperoleh Laplace dari e pangkat at adalah 1 dibagi s min a.